Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kabupaten Kota tahun 2019. Ini merupakan soal kimia terintegrasi, di mana soal kimianya sudah diintegrasikan dengan sejarah Islam atau langsung dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menyaksikan video kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian nanti tidak ketinggalan informasi video selanjutnya. Oke, untuk soal yang pertama yaitu ada dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dan seterusnya di sini ya. Ini adalah kalimat pembukaan yang biasanya ada dalam soal KSM. Nah, dari sini nanti teman-teman semua boleh langsung saja kita cari ke fokus ya. Fokus apa sih soal yang ditanyakan pada nomor tersebut. Nah, di sini kita langsung saja ke sini ternyata dapat dihilangkan dengan menggunakan larutan Clorox. Berarti ini kita fokusnya ke sini. Clorox yaitu salah satu yang dikenal di pasaran yaitu yang bermerek Biclean. Jika dalam 1 liter larutan Clorox terkandung 82,5 gram NaClO, pertanyaannya adalah berapakah pH Clorox jika diketahui KaHClO adalah 2,9 kali 10 pangkat min 8. Nah, nanti kita cek dulu apa yang diketahui di soal. Di sini kita punya apa di sini? Kita punya gram ya, berarti ada gram dari NaClO sebanyak 82,5 gram. Kemudian ada lagi MR ya, sekalian kita cari MR NaClO, kita dapat itu adalah 74,5. Kemudian ada volumenya itu adalah 1 liter. Berarti di sini kita punya volume 1 liter. Kenapa harus itu dulu yang kita cari? Karena di awal di sini kita akan mencari apa? Kita akan mencari konsentrasi terlebih dahulu. Di mana rumusnya M atau molar itu adalah gram per mr kali 1000 per mililiter. Berarti ini liternya kita rubah dulu ke dalam mili, maka nanti akan kita dapatkan nilainya itu adalah 82,5 dibagi dengan 74,5 dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 1000. Kemudian dari hasil perhitungan ini nanti akan kita dapatkan hasilnya itu adalah 1,107 molar. Tapi kita belum selesai sampai di sini, kita akan lanjutkan ke ke reaksi. Nah, di sini karena di reaksi ini melibatkan pelarutan dalam air, maka sudah dipastikan kalau ini adalah soal hidrolisis. Nah, untuk mengetahui rumus hidrolisis mana yang dipakai, kita cek dulu untuk senyawanya. Senyawanya itu adalah NaClO. Berarti NaClO seperti ini. NaClO kalau kita uraikan itu berarti terdiri dari Na plus ditambah dengan ClO min. Nah, di sini kita identifikasi dulu kalau ternyata Na plus itu berasal dari NaOH yang dia merupakan basa kuat, sedangkan ClO berasal dari HClO3 yang dia merupakan asam lemah. Nah, ketika suatu asam lemah di sini dia terhidrolisis, maka yang terjadi adalah ClO min ditambah dengan H2O akan menghasilkan HClO ditambah dengan OH-. Nah, dari sini kita akan tahu kalau yang dihasilkan di reaksi ini adalah OH-, maka nanti dia akan menghasilkan pH basa. Nah, untuk menghitung pH basa, maka di sini kita langsung saja rumusnya itu adalah konsentrasi OH- sama dengan akar KW per
Ka dikalikan dengan kali konsentrasi garam, atau boleh saja di sini kita istilahkan garam yang dimaksud di sini adalah pasangan dari konjugasinya. Ya, berarti di sini kita masukkan saja angkanya. Kita sudah tahu kalau KW itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Kemudian kita dapat Ka untuk HClO itu adalah 2,9 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan konsentrasi yang sudah kita hitung tadi, yang dia punya nilai itu adalah 1,107. Maka di sini dari hasil perhitungannya kita akan dapat hasilnya itu adalah sudah kita keluarkan ya, 6,2 kali 10 pangkat min 4. Tapi ini belum selesai karena ini masih dalam konsentrasi OH-. Kemudian kita cari lagi, maka kita dapatkan POH itu adalah 4 min log 6,2. Ya, dari sini kita dapat hasilnya itu kurang lebih adalah 3,209. Nah, tapi karena ini masih dalam bentuk POH, sedangkan yang ditanyakan itu adalah pH, ingat saja kalau pH itu adalah 14 min POH. Ya, POH-nya kita punya 3,209, maka di sini pH-nya akan kita dapatkan adalah sekitar 10,79. Dan di sini merujuk ke jawaban option D. Untuk soal yang kedua, di sini ada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ke sini. Ya, ini adalah pendahuluan, kemudian kita dapat ke soal ada reaksi elektrolisis dari air yaitu 2H2O menjadi 2H2 ditambah dengan O2. Berarti soal ini tentu saja adalah soal tentang elektrolisis. Nah, kemudian sebelum dielektrolisis ke dalam air itu dimasukkan 1 hingga 2 tetes asam sulfat. Maka gas oksigen yang dihasilkan pada anoda dan gas hidrogen pada katoda. Nah, minimum tegangan listrik yang dibutuhkan ya untuk reaksi tersebut adalah 1,24 volt ya, atau dalam satuan joule per kolom. Jika pada tahun 2019 harga tarif dasar listrik atau TDL adalah 1.475 per kWh, pertanyaannya adalah berapa rupiahkah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 1 kg gas hidrogen melalui elektrolisis air? Oke, di sini kita punya yaitu adalah elektrolisis air. Berarti kita reaksikan dulu reaksi yang terjadi di katoda dan di anodanya. Ya, untuk reaksi nya itu adalah H2O berarti menjadi H+ ditambah dengan OH-. Seperti ini kan ya. Maka untuk reaksi di katodanya itu adalah 2H+ ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan H2. Berarti ini kita dapat pola reaksi yang pertama. Kemudian kita ketahui lagi kalau gas hidrogen yang dihasilkan itu adalah sebanyak 1 kg. Berarti di sini ya. Berarti untuk menghasilkan 1 kg kita cari dulu molnya. Di sini aja kita cari mol H2 sama dengan gram per mr gitu ya. Mr-nya 2, gramnya 1000, berarti per 2 kita dapat molnya adalah 500 mol. Oke, berarti di sini kita punya 500 mol, maka kita akan bisa mencari mol elektron di sini. Itu kita menggunakan koefisien elektron per koefisien gas hidrogen 2/1 dikali 500, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah 1000 mol elektron. Nah, ini kita belum selesai karena di sini kita melibatkan tegangan listrik. Berarti kita cari dulu untuk muatan listriknya. Kita pakai rumus Q sama dengan ya
mungkin kalian masih ingat itu adalah mol dikalikan dengan satuannya ya. Satuan untuk kolomnya itu adalah 1000, ini molnya dari 1000 ya, dikali dengan 96.500. Maka nanti akan kita dapatkan hasilnya adalah 96.500 seperti ini ya. Berarti 96.500.000 kolom. Nah, karena ini kita berbicara mengenai tegangan listrik, berarti kita cari wattnya dulu, di mana untuk mencari wattnya itu adalah Q saja kita kalikan dengan tegangan. Ya, tegangannya di sini, tegangan listrik yang diperlukan sudah ada, berarti kita punya 96.500.000, di sini 96.500.000, kita kalikan dengan ini. Nah, kita sudah punya ada tegangan listrik minimumnya adalah 1,24 volt. Atau karena ini kolom, ini joule per kolom seperti itu, maka akan kita dapatkan hasilnya itu adalah 119.660.000 joule. Atau ini bisa langsung kita rubah menjadi 119.660 kilojoule. Nah, tapi ini belum selesai. Karena apa? Karena yang kita cari di sini adalah berapakah harga ya. Karena kita berbicara mengenai harga, ingat di sini di soal bagian awal sudah diketahui ya, sudah diketahui atau sudah ada dituliskan juga kalau 1 watt itu ya, 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Ya, itu ada nanti kalau misalkan kalian bingung di halaman awal ya. Halaman awal sehabis sistem periodik unsur itu ada keterangan seperti ini, 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Sedangkan di sini saya punyanya itu adalah saya punya kilojoule, berarti dari sini kalau saya ingin mencari watt per jam ini kita langsung kita bagi saja, berarti watt hour gitu ya. Atau kilowatt hour atau kilowatt per jam, kita cari saja di sini 119.660 kita bagi dengan jumlah detik dalam 1 jam yaitu 3.600 ya, seperti itu. Berarti kita akan dapat hasilnya itu adalah sekitar 33.238 kWh. Nah, karena dari soal itu diketahui kalau tarif untuk KWH-nya itu adalah 1.475, maka di sini untuk biaya atau RP-nya itu adalah 33.238, kita kalikan dengan tarif TDL-nya yaitu sebesar 1.475. Maka hasil yang akan kita dapatkan di sini sekitar 49.026 ya. Maka di sini kurang lebih sama jawabannya itu merujuk ke yang B. Soal nomor 3. Teknik destilasi pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Muslim Jabir bin Hayyan dan seterusnya. Nah, ternyata di sini ada campuran larutan organik didestilasi dengan berbagai suhu secara bertahap. Pada suhu 119 derajat Celcius dihasilkan 500 ml larutan dengan sifat senyawa berikut. Yang pertama yaitu tidak mereduksi tolens. Yang kedua teroksidasi oleh KMNO4 dalam asam menghasilkan alkanon. Nah, kemudian yang ketiga bersifat optis aktif. Maka senyawa tersebut kemungkinan besar adalah, nah ketika kita menemukan soal nomor 3, berarti ini kita masuk ke hidrokarbon bagian gugus fungsi ya, di mana di sini nanti kalau larutan yang dia tidak bisa mereduksi tolen, nanti kalian ingat kembali mengenai sifat antara aldehid
atau alkana dengan alkanon ya, bedanya di sini yang tidak mereduksi tolen itu dipastikan senyawanya adalah alkanon ya. Dan ini teroksidasi oleh KMNO4 dalam asam menghasilkan alkanon. Berarti kita harus mundur, alkanon itu dihasilkan dari oksidasi apa sih? Nah, oke, kita mulai di sini. Ada jenis alkohol, biar kalian nggak bingung ya. Jenis alkohol itu ada 3. Yang pertama itu adalah alkohol primer ya. Alkohol primer jika dia dioksidasi maka dia akan menghasilkan suatu alkanal atau aldehid yang kemudian jika dioksidasi lagi akan menghasilkan suatu asam alkanoat. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua itu ada alkohol sekunder, ya. Perlu kalian ketahui kalau alkohol sekunder dia itu kalau dioksidasi akan menghasilkan suatu alkanon. Tapi dia hanya bisa dioksidasi 1 kali. Dan kemudian yang ketiga itu ada alkohol tersier. Dan kalau untuk alkohol tersier dia itu tidak bisa dioksidasi. Nah, berarti di sini kita dapat kita dapat sedikit pencerahan kalau dia yang merupakan ini ya hasil atau pengoksidasi atau senyawa yang ketika dioksidasi menghasilkan alkanon, kita dapat sedikit pencerahan maka alkoholnya itu haruslah alkohol sekunder. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui dia itu jenisnya alkohol primer, sekunder, atau tersier? Berarti kita masuk ke sini, kita punya cirinya ya, ciri-ciri alkoholnya. Nanti kita ada 2, ada ciri struktur, ada ciri nama ya. Nah, kalau di sini berarti kita cari dulu untuk dari ciri nama ya. Kenapa? Karena biasanya dari soal atau di pilihan itu ditulisnya adalah dalam bentuk nama. Jadi ciri kalau untuk namanya itu, kalau untuk alkohol primer itu biasanya dimulai dengan 1 alkanol ya. Bisa 1 alkanol, misalkan 1 pentanol, 1 butanol, 1 propanol, maka itu sudah kita bisa katakan sebagai alkohol primer. Kemudian ada juga yang terakhir ada alkohol tersier. Ya. Kalau alkohol tersier itu ketika apa? Ketika ada alkil dan gugus alkanolnya dalam 1 nomor. Ya. Dalam 1 nomor, misalkan 2 metil 2 pentanol, misalkan seperti itu, maka itu dipastikan adalah alkohol tersier. Berarti kalau alkohol sekunder, ini bisa kita katakan itu adalah selain alkohol primer dan juga selain alkohol tersier. Berarti bisa jadi 2 alkanol gitu ya, 2 alkanol, 3 alkanol, dan seterusnya. Nah, berarti merujuk ke sini kita dapatkan kalau yang A sama yang D itu berarti apa? Salah ya? Berarti langsung aja kalau gitu kita gambarkan untuk yang nomor 2, yang nomor 3. Yang 2 pentanol dan 3 pentanol. Kenapa? Karena ini merujuk ke pernyataan yang ketiga kalau senyawa tersebut harus bersifat optis aktif ya. Kalau optis aktif berarti bisa dikatakan yaitu harus bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi. Artinya dia itu harus punya C kiral ya, atau C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Oke, kita gambarkan dulu untuk yang 2 pentanol. Strukturnya seperti apa? 2 pentanol berarti di sini strukturnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti OH-nya itu dia ada di nomor 2. Berarti ini CH3, CH2, CH2, CH3. Berarti ini adalah H. Oke, kita perhatikan di sini. Apakah dia termasuk C kiral atau tidak? 1 dia mengikat CH3, 1 dia mengikat OH, 1 dia mengikat H, dan 1 gugus lagi berarti dia mengikat CH2, CH2, CH3. Berarti dia memang mengikat 4 gugus yang berbeda.
Kita bandingkan dengan yang 3 pentanol. Apakah dia juga termasuk C asimetris atau dia punya C kira di dalamnya? Oke, kita buktikan. 4, 5 berarti di sini ada OH, di sini ada H seperti ini ya. CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, oke kita buktikan. Walaupun di sini ada OH dan di sini ada H, tapi di duanya yang ini dia mengikat gugus yang sama-sama C2H5. Berarti walaupun di sini dia tampak sama dengan 2 pentanol, maka dia tidak mengandung C asimetris atau C kiral. Ya, berarti di sini yang mengandung C kiral jawabannya itu adalah 2 pentanol.